Shalom kepada jemaat GBP Taman Firdaus, kepada teman-teman saya yang ada di seluruh bumi ini, kepada teman-teman saya yang ada di Bandung Alina Tennis Group. Shalom. Selamat bertemu kembali pada saat ini. Saat ini saya akan sharing mengenai firman Tuhan. Bagaimana kita menjadi sempurna. Firman Tuhan mengatakan, jadilah sempurna, karena aku ini sempurna adanya. Matius 5 ayat 48. Jadi kita harus sempurna. Tanpa kesempurnaan kita tidak dapat mengalahkan iblis di dalam kehidupan kita. Kita akan kalah di dalam kehidupan kita. Dengan tantangan pergumulan apapun juga namanya, kita akan kalah. Maka itu kita harus sempurna. Seperti Bapa yang di surga sempurna adanya. Saya mengambil firman Tuhan dari Matius 4 ayat 1-11. Mengenai pencobaan Yesus di padang gurun. Roh Kudus, Roh membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dengan sengaja Roh membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Jadi ingat baik-baik, inilah contoh di dalam kehidupan kita. Setelah kita dibaptis dan penuh Roh Kudus, ingat bahwa kita akan dibawa dengan permasalahan, tantangan, pergumulan supaya kita dewasa dalam iman percaya kepada Tuhan. Yesus saja diuji, namanya Allah, tapi diuji. Roh yang membawanya ke padang gurun. Setelah puasa 40 hari 40 malam, laparlah Yesus. Berarti Yesus hanya lapar, tidak haus. Berarti dia puasa, tidak makan. Setelah lapar, pasti ingin makan. Setelah haus, pasti ingin minum. Sepertinya begitu. Iblis tahu di mana kelemahan-kelemahan manusia. Tepat waktunya dia tahu, karena dia menunggu waktu-waktu tepat untuk menyerang orang-orang yang lemah waktu itu dengan keperluan-keperluannya. Apa yang disodorkan, apa yang ditawarkan kepada Yesus waktu itu? Karena engkau anak Allah, jadikanlah, perintahkanlah batu jadi roti. Bayangkan saudara, apakah mungkin batu jadi roti, saudara? Saya akan jawab demikian. Yesus adalah 100% manusia. Yesus adalah 100% Allah. Secara manusia tidak bisa. Tetapi secara ilahi Allah yang ada di dalam dirinya bisa. Apakah bisa benda mati dirubah bentuknya? Bisa. Kenapa saya katakan bisa? Karena manusia diciptakan dari tanah. Dari tanah menjadi manusia. Dari benda mati jadi benda hidup. Diganti, dirubah, bukan saja air jadi anggur bisa dirubah, tapi ini dirubah manusia dari yang tanah menjadi manusia hidup. Jadi dua jawaban saya. Sebagai manusia tidak bisa, tetapi sebagai Allah dia mampu. Tapi Yesus mengatakan ada tertulis. Berarti dia pun menjawab dengan firman Tuhan. Iblis bertanya, menyuruh, memerintah dengan firman Tuhan. Yesus menjawab juga dengan firman Tuhan. Ada tertulis, manusia hidup bukan oleh roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi firman itu lebih penting dari roti makanan kita dalam kehidupan kita. Kenapa? Kalau firman bisa menjadi kita bisa makan, dapat makan. Kenapa? Firman mengatakan, jangan malas. Kalau malas jangan dikasih makan.
Kok kita tidak malas saja? Tukang beca tunggu di rumah, di toko, di depan toko besi. Mereka lagi rame-ramenya. Dia bantuin untuk membantu. Semen-semen dikeluarin. Kayu-kayu, karena tukang bangunan, dia juga kayu-kayu. Dikeluarin, dibantuin, digotongin. Waktu siang, majikan melihat, kamu belum makan ya? Nih, makanan dikasihkan. Otomatis. Maka itu otomatis dikasihkan. Kalau makan itu, kalau kita mau kerja saja, apa saja, makanan itu otomatis. Maka Yesus mengatakan bahwa firman lebih penting. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah itu yang membuat dia hidup. Kalau kita membaca di Yohanes 4 ayat 34 mengatakan, makananku adalah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan mengerjakannya dengan selesai. Menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya. Itulah makanan Yesus sebetulnya. Melakukan pekerjaan yang Tuhan suruh lebih penting dari makanan jasmani. Itu jawabannya. Itu luar biasa. Yesus jawab dengan firman Tuhan juga. Tapi iblis tidak putus asa. Dia melihat, dia cari taktik lain lagi. Dia ajak dia. Dibawanya Yesus kepada satu kota suci. Dia bawa ke bumbungan bait Allah. Bahasa Inggrisnya bumbungan bait Allah itu pinnacle. Kalau saya pinnacle itu puncak. Jadi tinggi. Di tempat tinggi otomatis bisa lihat kota. Mungkin menurut saya, iblis tadinya mau menawarkan. Itu kota bagi engkau semua, tapi dia robah. Dia ingat bahwa Yesus datang ke dunia untuk mati di kayu salib. Dan untuk mengangkat dosa seisi dunia yang dipikulkan di dalam dirinya. Dia tahu hal ini, maka dia rubah taktiknya. Maka itu, jatuhkanlah dirimu. Jatuhkan dirimu. Ada tertulis bahwa malaikat-malaikat Tuhan akan menatangmu sehingga kakimu tidak terantuk oleh batu, saudara. Lebih ditingkatkan tuh. Tapi Yesus juga tidak kurang akalnya. Karena dia juga Tuhan. Ada tertulis, jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu. Bukan jangan mencobai aku. Bukan. Jangan mencobai Tuhan Allahku. Dalam Yesus itu adalah Allah. Jangan mencobai. Jangan coba-coba mengguruiku. Sudah itu, rasanya iblis kalah lagi. Tapi dia juga tidak putus asa. Dia bawa lagi Yesus kepada gunung yang paling tinggi. Melihatkan dunia-dunia dengan kemegahannya semuanya. Dia katakan, ini semuanya aku berikan kepadamu. Cuma satu syarat. Asal engkau sebagai Yesus, sebagai Allah, menyembah aku. Itu kasarannya, menyembah aku. Apa kata Yesus? Nyahlah. Engkau harus menyembah Tuhan Allahku. Hanya kepada Dia engkau harus berbakti. Ingat baik-baik. Hanya satu-satunya di dunia ini yang harus kita berbakti adalah Tuhan Allah kita, Yesus Kristus namanya. Kalau kita melihat iblis itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Asal usulnya dari mana? Asal usulnya dia itu malaikat Tuhan. Tuhan tugaskan dia untuk melayani di tahta Allah di surga. Tetapi dia memberontak. Memberontak kepada Allah. Hebat, memberontak kepada Allah. Setelah dipercayakan malahan memberontak. Setelah itu Allah melemparkan dia ke dunia dengan angkasa. Sehingga dia menguasai bumi dan angkasa. Itu riwayatnya. Tapi nggak usah takut, saudara. Pada
akhir zaman. Yesus datang ke dunia ini untuk menghancurkan apa? Kerajaan iblis akan dihancurkan. Dengan kerajaan iblis akan dihancurkan, sehingga Allah menjadi rajanya. Pada akhir zaman, iblis dimasukkan ke jurang maut untuk 1000 tahun. Setelah itu dia lepas. Setelah dia lepas, dia akan melawan Tuhan sendiri. Dia akan melawan dan menggoda, mengganggu yang terakhir untuk orang-orang percaya supaya mengikuti dia. Tapi ingat baik-baik, apa kekurangan iblis? Iblis tidak maha tahu. Iblis tidak maha kuasa. Iblis tidak maha hadir. Kalau Tuhan maha hadir, maha kuasa, maha tahu, dia tidak. Maka iblis mengirim setannya untuk mengganggu manusia di dalam kehidupan kita. Melalui apa? Penyakit. Bukan penyakit semua dari iblis, tetapi ada penyakit yang dasarnya dari iblis. Kita baca dari firman Tuhan Markus 1 ayat 23-25. Seorang yang kerasukan setan di rumah ibadah. Di rumah ibadah bisa kerasukan setan, itu aneh sekali. Kenapa? Karena orang-orangnya itu percayanya setengah-setengah, 3/4, 90%, tidak 100%. Bahkan di gereja banyak iblis-iblis. Sehingga apa? Dompet ketinggalan hilang, HP ketinggalan hilang. Bahkan di gereja saya, keyboard saja bisa hilang. Kecil ya, keyboard sebesar gini. Bisa hilang, saudara. Itu perbuatan iblis. Jadi hati-hati dengan iblis. Jadi jangan memberikan kesempatan, memberikan hati, memberikan peluang kepadanya. Saudara lihat, waktu dia kerasukan setan. Orang yang kerasukan setan di rumah ibadah, dia melihat Yesus datang. Dia katakan, apa urusanmu dengan kami? Hei, Yesus dari Nazaret, apakah engkau mau membinasakan aku? Aku tahu, engkaulah yang kudus, yang dari Allah. Tahu, iblis tahu. Kenapa? Bekas majikannya. Dia majikannya di surga, pasti tahu. Bayangkan saja, melalui orang-orang itu, iblis pakai orang-orang yang lemah, orang-orang yang percayanya setengah-setengah. Iblis pakai mereka, sehingga di gereja pun ada keributan, ada perkelahian, aneh-aneh. Seharusnya tidak terjadi demikian. Saudara, apa lagi? Orang bisu dan tuli karena kerasukan. Kerasukan apa? Kerasukan setan, saudara. Matius 12 ayat 22. Buta dan tuli. Udah kerasukan setan, buta dan tuli. Setannya diusir, langsung sembuh, saudara. Bisa melihat, bisa mendengar. Seorang perempuan dari Syro-Fenisia, orang Yunani, perempuan itu mendengar Yesus datang. Dia cari Yesus, dia menyembah Yesus supaya menyembuhkan anak perempuannya yang kerasukan setan. Waktu setan datang masuk di dalam dirinya, dia dibantingkan. Mulutnya berbusa, tegang, kejang badannya. Yesus katakan, aku memberikan roti kepada anak-anakku. Biarkan roti ini disediakan untuk mereka. Apakah aku melemparkan ini untuk anjing? Dikatakan anjing, saudara. Tapi perempuan ini sudah tahu siapa Yesus. Dia katakan, anjing pun memakan remah-remah yang jatuh
dari meja anaknya. Yesus mengatakan demikian. Apa yang kamu katakan, pulanglah, terjadilah. Dan apa yang terjadi? Dia pulang dan sembuh sakitnya. Luar biasa nggak, saudara? Itu yang luar biasa. Sembuh, saudara. Jadi dengan kesaksian-kesaksian dari firman Tuhan, jadi iblis bisa menggunakan siapa saja untuk yang tidak sakit menjadi sakit, supaya orang-orang itu melihat kuasa iblis. Padahal kuasa iblis hanya bisa dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Di kuburan, di Markus 5 ayat 1-20, di kuburan, saudara, ada orang kerasukan setan. Dia diikat, dia dirantai, rantainya dilepaskan, dia hancurkan, dia lepas, dia berkeliaran di situ. Tetapi waktu Yesus datang, dia katakan, apa urusanmu kepadaku? Hei Yesus, anak Allah yang maha tinggi, anak Allah yang maha tinggi, apakah engkau akan menyiksa aku? Biarkanlah aku masuk di dalam babi. Yesus katakan, kamu siapa? Kami legian. Kami legian. Legian itu adalah kita ini banyak. Mungkin kalau zaman ini kita bilang satu kompi. Satu kompi itu 82 orang sampai 225 orang. Anggap 200 orang. Itu satu kompi, saudara. Luar biasa kan? Satu kompi. Tapi Yesus katakan, kau keluar, masuk, silakan masuk ke babi. Akhirnya dia masuk ke babi. Babinya jatuh ke jurang dan mati semuanya. Ingat baik-baik. Iblis menawarkan yang kecil, yang setengah, yang paling besar, kekayaan, kemakmuran, kesuksesan, keluar biasaan iblis, diserahkan semuanya. Hampir tidak ada manusia yang bisa menolaknya. Umpamanya, mungkin dikasih 1 miliar nggak cukup. Mungkin masih tetap setia kepada Tuhan. Kasih 10 miliar, 100 miliar. Tapi ini triliunan, 1 triliun. Goyang nggak? Pasti manusia itu punya otak. Punya kebebasan untuk memilih. Pasti mereka pikir. Kerja dari muda sampai kakek nenek pun belum tentu dapat 1 triliun. Ini kesempatan yang baik. Kenapa diraih? Tidak diambil saja. Saudara tahu, Yesus menolaknya. Sebagai manusia, dia menolaknya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita menolaknya. Seharusnya demikian. Jadilah orang yang jujur, benar, takut akan Tuhan. Saudara tahu, kira-kiranya siapa orang yang seperti ini? Menurut saya, di Indonesia ada hanya 2 orang saat ini yang saya tahu. Mungkin ada yang lain-lainnya. Siapa itu? Presiden Jokowi. Dan siapa yang keduanya? Ahok. Mereka tidak doyan uang, saudara. Mereka tidak doyan kemakmuran, kesuksesan, keluarbiasaan, kekayaan. Tidak. Tuh. Saudara, lihat Ahok masuk penjara. Apakah Presiden Jokowi tidak tahu dia? Kenapa dia masuk penjara? Orang benar dipenjarakan, tetap keluarnya juga benar diangkat menjadi orang yang terutama di Pertamina yang menguasai triliunan uangnya. Kata orang, yang nggak suka uang itu ayam. Tapi Jokowi nggak suka uang haram. Ahok juga nggak suka uang haram. Luar biasa nggak? Luar biasa.
Maka surveyor Sukovindo mengatakan, tahun 50 Indonesia kalau begini terus akan menjadi negara nomor 4 di dunia. Nomor 1 otomatis sekarang belum, yaitu RFC. Yang kedua Amerika. Yang ketiga India. Yang keempat adalah Indonesia. Saudara melihat RRC dengan presidennya Xi Jinping, dengan kepemimpinannya, saudara, maju pesat RRC karena dia tidak doyan duit. Semua untuk pembangunan, saudara. Di mana ada di negara di dunia ini yang membangun rumah sakit dalam 1 minggu? Di RRC. Sekarang mereka sedang membuat kereta api dari Beijing sampai Melbourne, saudara. Jauhnya berapa? 13.000 kilometer. Bandung Jakarta aja baru 180. Dengan kecepatan 400 km, Bandung Jakarta cuma 15 menit, saudara tahu. Direncanakan Peking sampai Melbourne 48 jam. Melalui mana saja? Melalui Hanoi, melalui Singapura, Selat Malaka, langsung kemana? Nyebrang ke Sumatera. Di Sumatera ke Jawa Barat. Jawa Barat kemana? Jakarta. Ke Bandung. Langsung ke Kupang. Dari Kupang kemana? Ke Darwin. Darwin ke Brisbane. Brisbane ke Sydney. Sydney ke Canberra. Di Canberra ke Melbourne. Sampailah. Butuh berapa, saudara, uangnya itu? Hanya 460 miliar dolar. Saya hitung-hitung. Dengan kurs 14.500, berarti 667 triliun rupiah. Karena apa? Karena Xi Jinping tidak doyan uang. Uangnya untuk negara, untuk membangun, untuk pengetahuan. Saya percaya tidak ada yang bisa mengalahkan. Kalau dia takut akan Tuhan, jujur, benar, kebenaran dipegang teguh-teguh, itu akan menjadi luar biasa, saudara tahu. Cerita ini semua mengenai Yesus diuji, dicoba. Apa sih yang kita dapat? Saya dapat. Ibrani 2 ayat 18 mengatakan demikian. Sebab karena ia telah menderita karena pencobaan, sehingga ia bisa menolong orang yang dicobai, saudara. Orang yang dicobai bisa ditolong. Baru-baru ini terjadi dalam kehidupan keluarga saya. Istri saya sebelah kiri ada benjolan. Mungkin getah bening, saya tidak tahu. Divonis oleh dokter harus biopsi dan juga harus dioperasi. Iblis masuk di dalam pikiran saya dengan negatif-negatif, bayangan yang negatif, suara yang negatif, itu semua terus masuk ke dalam saya. Tapi saya tengking dalam nama Tuhan Yesus. Saya pakai firman Tuhan, Kolose 3 ayat 15 mengatakan, damai sejahtera Yesus memerintah dalam diriku. Damai sejahtera Tuhan Yesus ada di dalam diriku. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus ada di dalam diriku. Saya bicarakan itu. Saya bacakan firman Tuhan terus-menerus. Dan mulai hilang, saudara. Ganggu terus. Ganggu terus. Saya tahu. Kita harus lawan dengan firman Tuhan. Waktu dioperasi saya mengucapkan begini ya. Yakobus 5 ayat 15. Doa-doa yang benar. Oh, yakin didoakan. Besar sekali kuasanya. Doa-doa yang benar. Kau yakin didoakan. Besar sekali kuasanya. Dan saya mulai berdoa.
mengucapkan dan saya menyanyikan lagu. Inilah lagu yang akan saya nyanyikan. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Saya nyanyikan dan saya nyanyikan lagi. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia atur segala masa. Allahku maha kuasa. Ingat baik-baik. Saya doa terus, saya nyanyi puji-pujian terus selama di operasi. Saya nyanyi terus. Ingat baik-baik. Pencobaan. Apakah engkau tahu pencobaan yang kamu terima, yang kamu alami? Tidak di luar, tidak lebih dari kekuatan manusia. Karena Allah Tuhan itu setia. Ia tidak akan membiarkan pencobaan atau dicobai melampaui kekuatanmu. Luar biasa. Pada waktu dicobai, dia memberikan jalan keluar supaya engkau bisa menanggungnya. Luar biasa enggak? Luar biasa, saudara. Jadi kita bisa menanggungnya, pencobaan. Nggak usah takut. Yakobus 1 ayat 2-4 mengatakan demikian. Anggaplah kebahagiaan kalau engkau dicobai oleh macam-macam cobaan. Karena kamu tahu, pencobaan itu menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itu akan meraih buah yang matang supaya engkau sempurna, utuh, tidak kekurangan apapun. Inilah saya katakan sempurna. Bagaimana kita mengikuti Yesus? Kita melalui pencobaan karena ujian-ujian ini. Apakah engkau tidak tahu ujian-ujian ini untuk meningkatkan engkau ketekunan sehingga membuahkan buah yang matang, sehingga engkau sempurna, utuh, dan tidak kekurangan apapun. Itu yang saya dapat, saudara. Dan waktu sudah saya puji-pujian penyembahan, dan terakhir saya menyanyikan ku menang, ku menang. Saya akan nyanyikan lagu ini. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa. Kalau Engkau telah berbicara kepada kami semuanya yang melihat tayangan ini, bahwa pencobaan-pencobaan itu untuk supaya kami tekun, supaya kami matang, dan supaya kami sempurna utuh. Karena Matius 5 ayat 48, jadilah sempurna, karena aku
Bapamu yang di surga sempurna adanya. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau memberikan kemampuan kepada kami supaya kami sempurna. Sempurna itu 100% menyerahkan diri kami kepada Engkau Tuhan. Tidak setengah-setengah. Sehingga tidak ada celah-celah untuk iblis masuk di dalam kehidupan kita orang percaya. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman Tuhan dalam sanubari kami. Firman Tuhan akan bertumbuh, berbuah, berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya hanya di tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudari kekasih dalam Kristus yang melihat tayangan ini, kalau ingin didoakan, taruhlah tanganmu di dadamu, saya akan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka melihat tayangan ini, mereka sedang permasalahan. Dalam keluarga ada masalah. Dalam bisnis ada masalah. Dalam pekerjaan ada masalah. Dalam anak-anak ada masalah. Kami percaya Tuhan. Pencobaan-pencobaan apapun juga tidak di luar kemampuan kami Tuhan. Dan Engkau memberikan jalan keluar supaya semua anak-anak-Mu yang mengalami masalah dapat menanggungnya bersama-sama dengan Engkau dan keluar dari masalah itu. Dan mereka akan melihat kemuliaan Allah yang menunjukkan mereka sehingga mereka dapat keluar. Terima kasih Bapa. Bebaskan mereka dari masalah, tantangan, pergumulan saat ini Tuhan. Lepaskan mereka dari pergumulan mereka saat ini. Dan Tuhan menjawab doa-doa mereka. Doa-doa orang benar. Kau yakin didoakan. Besar sekali kuasanya. Termasuk anak-anak-Mu yang melihat tayangan ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Kita akan berpisah satu dengan yang lain. Angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa. Damai sejahtera dari Yesus Kristus. Persekutuan persatuan penghiburan dari Roh Kudus. Yang menghibur dan mempersatukan kami semuanya. Sekarang sampai Maranatha. Yesus datang untuk kedua kalinya. Hanya di dalam satu nama. Nama di atas segala nama. Penguasa langit dan bumi dengan seisinya. Namanya Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan memberkati.